kami percaya bahwa Engkaulah yang kami tinggikan, Engkau juga yang sudah bertata di atas puji-pujian kami. Dan Engkau ada hari ini bagi kami untuk terus memberkati kami dan terus membentuk kami menjadi seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, segala perkara-perkara yang ajaib, segala pekerjaan-pekerjaan yang besar, kami akan melakukannya di dalam nama Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, jadikan mereka umat yang membangun, umat yang memulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami terima setiap anugerah Tuhan, kami terima setiap mandat daripada Tuhan, dan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, dan nama Tuhan ini dipermuliakan. Urapi kami, urapi hati kami, dan kami sudah siap menerima berkat Tuhan pada hari ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yes, shalom. 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 Masih tetap ada sukacita saudara? Amin. Amin ya. Apapun keadaannya, jangan lupa kita punya Tuhan yang hebat. Amin ya. Amin. Oke saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya minggu-minggu yang lalu. Saya ajak memang kita dalam 1 bulan ini untuk mengerti bagaimana kita mau jadi orang-orang yang bergabung di dalam satu tim, menjadi tim yang kuat, menjadi tim yang membangun, menjadi tim juga yang sukses. Katakan amin. Amin. Iya, kenapa saudara yang terkasih? Karena ternyata setelah saya coba meneliti beberapa banyak buku dan mencoba membaca banyak-banyak yang sudah mereka tuliskan, dan akhirnya saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalau kita mau berhasil, tidak ada yang berhasil dengan sendiri. Tetapi keberhasilan itu akan lebih mudah, akan lebih gampang ketika kita menemukan orang-orang yang bisa bersama-sama dengan kita. Ya, akan lebih mudah, akan lebih gampang ketika kita menemukan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita, yang punya tujuan yang sama dengan kita. Oke? Karena kalau kita tidak punya tujuan yang sama, tentu kita nggak bisa bekerja sama, saudara. Kalau kita tidak punya keinginan yang sama, pastinya kita nggak bisa bekerja sama. Salah satunya yang paling sederhana, kalau yang sudah menikah, maka kalau suami istri tidak punya kemauan bersama, tidak punya target bersama, tidak punya tujuan bersama, maka percayalah di dalam rumah tangga itu rasanya seperti ada di tempat yang tidak enak, saudara. Ya, walaupun mungkin rumahnya terbuat dari dinding berlian, lantainya dari emas 99 karat, tetapi karena mereka tidak sama-sama, tidak punya tujuan yang sama, maka yang terjadi di dalamnya bukan lagi kebahagiaan. Ya, andai kata itu benar bahwa dengan berlapiskan dinding emas atau berlian berlantai emas itu, saudara, mungkin Lady Diana tidak bunuh diri. Oke, masih ingat kejadian itu? Ini fakta-fakta, ini realita. Kalau mungkin karena harta atau karena pencapaian atau karena ketenaran bisa membuat manusia berhasil dan bahagia, tidak mungkin Michael Jackson bunuh diri. Anda ada yang tidak tahu Michael Jackson sini? Nggak tahu? Apa? Penyanyi terhebat. Iya. Udah pernah ketemu dengan dia? Saya pernah lihat dia di TV. Jadi kalau saya lihat di TV luar biasa. Tidak ada yang dia tidak punya. Dari gantengnya, suaranya, kekayaannya, dan segala-galanya. Ya, seluruh dunia mengenal dia. Tetapi kenapa dia bunuh diri? Karena dia tidak punya tim. Dia tidak punya teman yang searah dengan dia, saudara. Jadi hati-hati kalau masih sendirian. Itu sebabnya firman Allah berkata, tidak baik kalau seorang itu hanya seorang diri.
Halo para anak muda, berapa banyak belum menikah di sini? Ya jangan malu-malu. Wow, berikan tepuk tangan dulu bagi anak-anak muda kita. Ya. Coba aja kalau mereka menikah tambah satu tempat ini nggak muat. Amin kan? Lalu setelah menikah dikaruniai anak dua saja. Saya pikir kita harus bongkar kiri kanan. Nggak perlu lagi cari jiwa-jiwa saudara. Ya, jadi enak kalau kerjasama. Ya, saya minta khotbah saya dikeluarkan. Ada di situ kan, Bang? Iya. Saya ingatkan kita bersama-sama dulu untuk ingat terus tujuan kita. Di sana saya coba buat yel-yel kepada anak Yud, saya bilang begini. Yud KKS, dan mereka akan menjawab, generasi Nehemia, generasi yang membangun, generasi yang memulihkan. Oke. Kita sama-sama ya. Yud KKS, generasi Nehemia, generasi yang membangun, generasi yang memulihkan. Oke, sampai kita hafal ya. 1, 2, 3. Yud KKS, generasi Nehemia, generasi yang membangun, generasi yang memulihkan. Amin. Amin. Oke, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, tujuan kita adalah membangun, saudara. Udah jelas ya. Coba perhatikan mana tujuan kita di sana itu. Coba ditampilkan, Bang. Sebelumnya kayaknya. Sebelumnya kita harus ingat ini dulu. Tujuannya apa? Tujuan GBIS apa, GBI KKS itu jelas ya. Tujuan GBI KKS itu jelas. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Inilah kita bertumbuh, kuat, dewasa dan berbuah. Yang kedua, sukses menuntaskan amanat agung. Yang ketiga apa? Berhasil menjadi murid dan memuridkan dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Jelas. Yang terakhir apa, saudara? Diberkati untuk memberkati. Iya. Kalau kita mau siap diberkati, kita juga harus siap memberkati, saudara. Amin. Kalau kita hanya mau diberkati, nggak siap diberkati, dengar baik-baik. Simpan aja air minum ini di rumah 1 minggu aja, rasanya coba diisap nanti. Saya percaya rasanya bau, saudara. Tapi kalau baru beli langsung diisap, rasanya lebih enak. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ajak hari ini untuk melihat di dalam Alkitab dulu. Kita tidak boleh lepas dari Alkitab kita. Kita buka di dalam Kejadian 11. Perhatikan bersama-sama Kejadian 11. Kita baca bersama-sama ya. Silakan buka Alkitabnya. Tidak masalah di HP, karena saya juga punya Alkitab. Percuman saya bawa juga, saudara, karena setiap saya buka dia selalu hurufnya berjalan-jalan. Saya disuruh pakai kacamata, kayaknya masih muda. Oke. Amin. Saya tidak menyinggung pakai kacamata tua loh. Merasa. Saya berapa kali datang ke dokter, dia bilang, Pak, pakai aja kacamata. Saya bilang selain belum bisa beli, saya juga masih belum mau beli pakai kacamata. Kenapa, Pak? Kayaknya masih muda aja kalau nggak pakai kacamata. Iya, supaya energik terus, saudara. Oke, jadi sebenarnya saya bisa bertahan itu karena saya punya Alkitab di dalam HP. Jadi kalau kurang besar saya besarin lagi, kurang besar saya besarin lagi. Oke, kita baca sama-sama Kejadian 11 ayat 1 sampai seterusnya. Ayo, nanti saya akan tuntun saudara sampai di mana kita berhenti. Saya ayat 1, Bapak Ibu semua ayat 2. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tor gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Ayat kelima 1, 2, 3. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia
itu. Ayat 6 sama-sama. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Perhatikan ayat 6 ini, saya baca baik-baik dan saya minta di dalam nama Yesus Roh Kudus membukakan rahasia ini bagi kita semuanya. Ya. Perhatikan ayat 6 ini saudara, ini loh hasilnya. Ini loh akibatnya. Ketika kita hanya satu bahasa, ketika kita hanya satu tujuan, ketika kita hanya satu kemauan untuk maju, maka inilah yang terjadi di ayat 6 berkata, Tuhan sendiri mengakui hal ini saudara. Bukan hanya orang-orang yang hebat yang sudah menulis banyak buku, tetapi ini sendiri dari mulutnya Tuhan berkata. 1, 2, 3 perhatikan. Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa. Ya, mereka ini satu bangsa dan mereka ini juga satu bahasanya untuk semuanya. Nah, untuk itu ini baru permulaan. Karena mereka satu bangsa dan satu bahasanya, maka mulai dari sekarang kata firman Tuhan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Oke, paham ini? Ketika mereka satu bahasa, satu bangsa, satu tujuan, maka akibatnya, maka dampaknya, sesuatu yang mereka lakukan, ini baru permulaan. Berarti kalau waktu itu Tuhan tidak mengacaukan bahasa manusia, ada yang lebih besar daripada menara Babel itu yang dibuat manusia. Ini baru permulaan, ini baru mulai mereka. Padahal mereka hanya manusia yang biasa saja, manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi dengar baik-baik, kata Tuhan berkata, apapun yang mereka lakukan, karena mereka satu bahasa, maka tidak ada yang tidak terlaksana. Tim itu lebih daripada satu, saudara. Amin. Tim itu lebih daripada satu. Maka daripada itu, di dalam tim, kita tidak ada yang berhasil dalam sendiri-sendiri. Tidak ada. Tetapi di dalam tim, kalau itu berhasil, berarti itu yang mengerjakan karena satu tim itu. Maka daripada itu, saya mau ajak kepada setiap kita, kita hanya satu bahasa dulu. Satu bahasanya yang pertama apa saudara? Kita harus mengakui bahwa gereja ini gereja kita. Katakan amin. Amin. Kita harus sadar dan kita harus mengakui dan harus benar-benar sungguh-sungguh mengakui bahwa ini gereja-gereja kita. Setuju? Amin. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ini gereja bukan punya Pak Pendeta, bukan punya Pak Noel, bukan punya Pak Tony, bukan punya Pak Efran. Tapi ini gereja-gereja kita. Amin. Kalau kita satu bahasa, ini adalah gereja kita. Maka kita juga harus bahas satu bahasa lagi, bahwa kita harus menjadi gereja yang bertumbuh. Katakan amin. Amin. Kalau kita udah sepakat kita menjadi gereja yang bertumbuh, maka mulai hari ini kita menyadari dengan benar sekali bahwa gereja ini mau maju atau tidaknya ada di tangan siapa? Ada di tangan kita. Amin. Amin. Mulai dari sekarang kalau kita sadar bahwa ada di tangan kita, apa saja yang kurang pas selama ini, mungkin saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak perlu kita sakit hati ketika ada masukan dari teman-teman kita. Begini loh. Haleluya. Amin. Amin. Begini loh yang lebih baik. Kenapa? Supaya maju. Loh, kalau tidak bisa, ya kita nggak bisa maju. Tapi orang yang punya satu bahasa, satu tujuan, satu kemauan, satu keputusan, dengar baik-baik saudara. Alkitab mencatat bahwa awalnya mereka hanya satu bangsa dan satu bahasa. Dan mereka mulai merencanakan untuk membangun menara Babel. Dan itu terlaksana. Karena kenapa? Karena mereka hanya satu bahasa. Mari kita bangun bersama-sama. Oke.
Nah, saya sangat percaya sekali saudara, walaupun kita ini kalau ditinjau dari umur kita gereja ini baru 1 tahun lebih dikit. Dan ditinjau dari jumlah, mungkin kita jumlahnya sudah lebih daripada 1 juga. Sudah selayaknya kita harus maju, katakan amin. Amin. Kalau ditinjau dari kekuatan mungkin kita lemah. Tetapi ingat baik-baik, Alkitab sudah menyatakan bahwa di dalam kesatuan hati, di dalam kebersamaan, di dalam satu tim, ada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Tuhan, saudara, selalu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Allah akan kerjakan itu. Nah, itulah sebabnya saya percaya ketika kita menyadari bahwa ini adalah gereja kita dan tujuan kita untuk bertumbuh bersama-sama, tujuan kita untuk berbuah lebih banyak, maka mari Bapak Ibu, ayo mulai kita berpikir bersama-sama. Mulai dari hal sederhana. Gereja dan Tuhan tidak melihat berapa banyak uangmu loh. Dengar baik-baik. Hal yang pertama yang sederhana Tuhan inginkan dan gereja inginkan kepada kita, kepada saya apa? Mulai dari sekarang kita menyadari gereja ini harus maju. Nah, bagaimana harus maju? Anak-anak youth di sana saya ajari begini. Kalian kan masih sedikit. Mau banyak nggak? Mau. Siapa yang bisa membuat kalian banyak? Bingung mereka menjawabnya. Saya bilang yang menentukan bisa kalian membuat banyak adalah ada pada diri kalian. Bagaimana caranya Pak? Mulai dari sekarang, nanti WA teman-temannya. Ada temanmu? Ada. Oke, ingatkan dia, besok kita hari Minggu yuk. 1 WA saja. Mungkin orangnya udah malas mau ibadah besoknya. Karena ada 1 WA ajakan saja. Membuat dia semangat dan berkata, oke, saya akan datang. Biasanya orang yang hebat tidak mau, saudaraku, mengingkari janjinya. Hanya orang-orang yang gak mau maju mengingkari janjinya. Bisa dipahami? Dengan 1 WA saudara, mungkin itu nilainya Rp1 saja. Anda berkata kepadanya, Shalom, selamat malam kalau malam, selamat pagi kalau pagi. Apa kabarmu? Saya lihat Anda orang hebat. Besok kita sama-sama ke gereja supaya Anda semakin hebat lagi. Mungkin tadi dia lagi sakit, dibilang saya hebat. Wih, semangat lagi saudara. Oke? Yang sudah ditulis pelayan hari Minggu besok, mulai dari sekarang dia udah mulai berpikir lagu apa ini besok, dan mulai dia sharing kepada singer-singernya, dan singer-singernya juga satu dengan lain mulai WA-WA. Oh, ini bagian lirik ini bagaimana ya? Jadi kalau ini milik kita berarti kita harus memberikan yang terbaik untuk milik kita dong. Benar kan? Benar nggak? Kalau ini bukan milik kita, percayalah, pelayanan saudara, ibadah saudara asal-asalan saja. Asal-asalan saja. Udahlah, yang penting tampil aja. Itu berarti belum masih memiliki saudara. Belum masih memiliki. Kalau memiliki saudara, dengar baik-baik. Kita akan bertanggung jawab. Dan kita rindu sekali. Bahkan merasa perih hati ini ketika kita tidak bisa maju saudara. Itu namanya memiliki. Kalau kita sudah punya bahasa tadi bahwa ini adalah gereja kita, ini adalah milik kita, dan seharusnya kita punya apa saudara? Punya actionnya. Oke? Kita punya tujuan kan sudah ada, goalnya kita sudah ada. Amin. Kita harus punya target. Targetnya apa? Kita harus lebih banyak lagi. Kalau semakin kita lebih banyak, lebih bertumbuh, maka mengerjakan pekerjaan ini, melakukan pekerjaan ini tidak akan susah lagi saudara. Karena itu dikerjakan bersama-sama. Itu sebabnya saya bilang enak sekali bertim. Salah satu perusahaan yang begitu hebat dan begitu luar biasa majunya, itu bukan karena ownernya, bukan karena pemiliknya saudara. Tetapi karena karyawannya yang ikut dengan tujuan ownernya. Yang bisa menangkap tujuan daripada bosnya. Saya percaya kalau perusahaan maju, pasti juga kesejahteraan karyawannya akan maju, saudara. Tapi kalau perusahaan itu nggak maju-maju, saya dengar sekarang ini, saudara, ya ada beberapa jemaat kita di sana yang kerja di Homipet, di pabrik Homipet. Homipet itu sandal sepatu ya. Tahu ya saudara, udah pernah beli kan? Dia punya karyawan 2000. Gara-gara krisis ini, dia harus merumahkan karyawannya 1000 lebih. Yang bisa dipertahankan sekitar 800. Alasannya kenapa? Perusahaan gak mampu lagi bayar gajinya, gaji karyawannya.
sudah mulai bulan Maret kemarin tidak ada penjualan sampai bulan ini. Bayangkan saja, setiap bulan harus dibayar 2.000 orang. Apa yang terjadi saudara? Karena perusahaan tidak ada masukan, perusahaan tidak maju, mau tidak mau dampaknya kemana? Ke karyawan. Ini perusahaannya Tuhan sebenarnya. Tuhan sudah berikan kita perusahaan, yaitu apa saudara? Jemaat GBI KKS. Semakin kita memikirkan kemajuan ini, semakin Tuhan perhatikan kondisi kita loh, keadaan kita. Amin. Semakin saudara ingin terlibat, semakin saudara mengambil bagian, walaupun hanya satu WA saja saya bilang tadi, itu Tuhan akan perhitungkan bagi kita. Amin. Percaya saya bilang saudara. Dengar ya, kita yang hadir hari ini, perhatikan ini. Coba aja siapa yang tidak hadir hari ini, dan mulai kamu ingat, mulai kamu WA dia, mulai nanti kamu kirimkan dia bahasa-bahasa yang membangun, bukan bahasa-bahasa yang menghakimi. Ingat ya, kalau membangun orang jangan menghakimi. Amin. Kamu ini pemalas sekali, hari Minggu kemarin nggak datang. Wah, itu bukan dia datang lagi saudara. Ini orang udah malas, saya dibilang malas lagi, ya kan? Tapi kirim dia, kau tahu nggak kemarin kami diberkati loh, kamu hebat loh. Coba hari Minggu kamu datang lagi, ya kan? Ya, kalau para pemuji tadi WL, ya ibu ya, mungkin mulai besok, mulai sharing-sharing dari mulai hari Senin, ya kan? Para pemusik mulai sharing. Kalau di sana sudah saya ajarin, kalau mulai hari Senin itu siapa WL singernya, coba dikirim kepada pemusiknya lirik-lirik lagunya. Paling tidak kalau tidak ada keyboard di rumah, dia bisa dengarkan di YouTube di rumah, ya kan? Benar loh, ini pelajaran yang sederhana tapi masuk akal, dan ini membuktikan hasilnya lebih baik. Kalau sudah menguasai musik, WL enak sekali. Nah, hari ini musik bagus, hanya saja mungkin karena singkat latihannya akhirnya kurang sinkron dengan pemuji, ya kan? Tadi kan lagunya saya nggak latihan dengan dia, saya angkat juga pujian haleluya, memang kurang masuk karena kurang latihan saudara. Kalau saya latihan sama dia, saya percaya bisa beliau, ya kan? Jadi hal-hal sederhana itu kenyataannya yang terjadi. Semakin kita intens di dalam komunitas, semakin kita intens di dalam satu dengan lain dalam hubungan kita, saya percaya segala sesuatu itu akan menjadi gampang. Katakan amin. Amin. Iya. Tapi kalau kita mulai tidak intens lagi untuk berkomunitas, untuk berbicara satu dengan lain, untuk berhubungan satu dengan lain, dengar baik-baik, kita akan stagnan dan juga kita tidak akan bisa maju ke depan. Sederhana sekali deh. Semakin Mama Kairos, Bapak Kairos, gurau semakin hari dengan suami istri, saya percaya bahagianya luar biasa, Bu ya. Tapi semakin 1, 2 hari, 3 hari tidak bicara, rasanya gimana, Bu? Kayak di neraka Kayak di neraka ya. Itu baru loh, itu baru dalam lingkup keluarga loh itu. Itu sederhana sekali kan? Kayak di neraka. Iya. Udah pernah. Kalau teman-teman mengharapkan ya, anak-anak youth mengharapkan temannya datang ke gereja, lalu tidak mau WA dia, tidak mau mengingatkan dia. Wah, lihat aja tadi. Ya jangan dengerin mereka deh yang sudah menikah ya deh. Nanti kalian takut lagi ya. Sebenarnya nikah itu enak sekali. Nikah itu enak sekali. Lihat Pak Efran, ganteng-ganteng terus ya Pak Efran ya. Pernah nggak ngomong nggak Pak Efran? Enggak, selalu ngomong terus. Bapak Ibu, ini sederhana sekali teman-teman yang terkasih. Saya banyak sekali mencoba mencari bagaimana menjadi tim yang hebat itu. Dan sederhana sekali sebenarnya. Tidak dibutuhkan orang-orang yang super pintar di sini atau super kuat, tidak. Tapi yang dibutuhkan itu super kesatuan hatinya, super keintimannya bersama-sama. Amin. Amin. Yes. Kalau kita bisa berlakukan seperti itu, maka dengar baik-baik saudaraku. Apa yang terjadi di sini? Mereka berkata di ayat 4, mereka membangun itu menara Babel sampai ke langit. Tetapi di sini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus belajar bagian yang kedua. Kenapa menara ini tidak jadi? Kenapa menara ini tidak bisa selesai?
Karena kenapa saudara? Mereka punya tujuan yang menentang Tuhan. Jadi di masalah bagian yang kedua ini kita harus perhatikan juga. Kita sebagai tim, kita sebagai jemaat, kita harus tahu kalau kita merencanakan sesuatu itu adalah sesuatu yang menentang Tuhan, percayalah tidak mungkin kita bisa berhasil. Kenapa ini nggak berhasil? Karena mereka menentang Tuhan. Menentang Tuhannya di mana? Kita baca baik-baik ya, supaya ini benar-benar bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ayat 4 berkata, bagian B-nya, atau saya mulai dari A-nya lah. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Masalah tinggi bangunan Tuhan Tuhan tidak tentang itu. Tuhan tidak marah, mau tinggi berapapun, ya. Kalau saya bandingkan sekarang, yang mereka bangun pada waktu itu tingginya tidak melebihi menara kembar yang ada di Singapura, saudara. Tapi menara kembar di Singapura itu tidak ditentang Tuhan. Kenapa? Karena itu dibangun bukan untuk keangkuhan. Tetapi di sini berkata bahwa kenapa Tuhan menentang mereka, kenapa Tuhan tidak suka kepada mereka pada waktu itu? Karena ini bahasanya, saudara. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Mereka cari nama, mereka cari keangkuhannya. Mari kita nyatakan bahwa kita bisa tanpa Tuhan. Wah, ini jadi sesuatu yang kita rencanakan, keluarga rencanakan, dalam organisasi ini rencanakan, yang menentang Tuhan, dengar baik-baik, itu hanya pekerjaan yang sia-sia. Kalau Tuhan tidak berkati, jelas sekali di dalam Alkitab berkata, sia-sialah orang bangun pagi-pagi dan duduk sampai malam. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah para pengawal. Jelas itu katanya? Amin. Artinya bahwa sesuatu yang Tuhan tidak terlibat tidak mungkin bisa maju. Tapi sesuatu yang kecil, kalau Tuhan terlibat di sana, Tuhan bisa buat menjadi luar biasa, saudara. Ingat pada waktu Gideon menyelamatkan bangsanya dalam tekanan, dia hanya seorang petani biasa, tetapi karena Tuhan turut dan bekerja di dalam kehidupan Gideon, karena Tuhan turut dan menguasai kehidupan Gideon, dia bisa mengalahkan orang Filistin. Alkitab berkata berpuluh-puluh ribu orang Filistin itu bisa dikalahkan oleh Gideon. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Iya. Jadi menara kembar ini atau menara Babel ini, bukan menara kembar, menara Babel ini digagalkan Tuhan karena mereka membangunnya dengan tujuan yang menentang Tuhan, dengan tujuan supaya mereka meninggikan diri, melawan Tuhan, supaya mereka diakui, saudara. Nah, saya mau bilang kepada saudara, ke depan, semaju apapun kita, jangan timbul dalam hati berkata, wah kami ini hebat, kami tidak butuh Tuhan, tetapi kami hebat karena kami bersatu. Tidak ada itu. Kita pun bersatu, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak mungkin kita bisa berhasil. Oke? Oke, coba dibuka dulu ya terus saudara. Oh ya udah tadi itu. Ya, lihat itu saudara. Di dalam tim itu, ya macam-macam tim. Kita harus paham ini dulu ya. Tim formal itu adalah berbicara kepada keseluruhannya kita. Ini namanya jemaat KKS itu namanya tim formal. Satu tim besar. Tetapi di dalam satu tim besar itu ada namanya tim komando, pemimpin. Itu yang dipimpin oleh gembala dan seterusnya para penata layan. Apalagi ada komitenya, ada tim komite di dalamnya. Apa itu komite? Seksi youth, seksi sekolah minggu, apalagi seksi sosial, apalagi dan seterusnya. Sepanjang kita punya kemampuan, punya SDM-nya, saya percaya kita masih banyak sesi-sesinya. Oke? Itu ada tim proyek, tim pembangunannya sudah ada sama kita di sini. Dan ada lagi tim-tim nanti yang akan timbul kalau setelah kita maju. Coba selanjutnya.
Selanjutnya, saya udah pernah bahas itu. Selanjutnya, perhatikan sama-sama kita baca. Mengapa tim? Ayo 1, 2, 3. Tim merupakan sarana yang baik dalam menggabungkan berbagai talenta untuk memberikan solusi inovatif dan tugas bersama. Keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang memiliki kelompok merupakan nilai tambah yang menguntungkan jika dibandingkan seorang individu atau seorang pribadi. Jadi kita ini, saya mau bilang bahwa kita ini di dalam tim, di dalam jemaat kita banyak sekali perbedaan. Banyak sekali perbedaan kita, banyak sekali kemampuan kita. Saya mau ambil salah satu contoh yang sederhana. Kita punya orang tua di sini, Pak Kiki. Saya pikir yang paling muda di antara kita Pak Kiki kali. Benar ya Pak Kiki ya? Iya. Jangan bilang beliau karena sudah sedikit lebih senior daripada kita, dia tidak punya kemampuan di dalam bertim. Dia masih punya kemampuan, saudara. Dia punya banyak ide yang tidak kita tahu. Karena orang tua bilang itu apa dari Nias itu? Semakin lama orang hidup, semakin banyak garam yang dia makan. Itu berbicara semakin banyak pengalaman yang sudah dialami. Kalau saya mau bilang kepada beliau ini, bahwa beliau ini punya potensi yang luar biasa, dia punya kemampuan yang luar biasa, tetapi kemampuan itu kalau dikolaborasi di dalamnya, kalau digabung di dalam tim ini, saudaraku yang terkasih, dan kita yang lain juga bergabung dengan beliau, saya percaya lama-lama beliau tidak sadar bahwa dia sudah lebih senior daripada kita. Lama-lama menurut saya sama dengan pandangannya seperti saya. Karena saya melayani banyak yang muda-muda, rasanya sekarang saya masih muda, saudara. Amin. Benar loh. Karena saya merasakan semakin muda, lalu setiap minggu saya suruh istri saya untuk lepaskan uban di kepala. Bukan disimer, dicabut, saudara. Karena setiap sekali saya sisir, saya lihat mulai putih. Saya bilang sama istri saya, apa saya udah mulai tua? Enggak, muda katanya. Ya udah, tugasnya cabut itu. Nah, kerjasamanya membuat saya happy juga, saudara. Jadi kita tidak ada yang sama kemampuannya. Kita tidak ada yang sama. Masing-masing kita punya perbedaan satu dengan lain. Tapi biarlah perbedaan itu menjadi kekayaan kita di dalam satu tim ini. Katakan amin. Itu sebabnya tim itu sangat diperlukan. Kenapa, saudara? Karena setiap perbedaan kemampuan kita masing-masing, kalau itu dikolaborasi, disatukan, maka kita akan menjadi bisa, saudara. Ya, percayalah. Saya sedang melihat saudara di tempat ini adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sedang dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Tetapi percayalah, dasarnya untuk mencapai ke sana, belajar mulai dari sekarang bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan satu tim. Di dalam tim ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang dewasa. Orang dewasa yang bisa komitmen. Dewasa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Dewasa menghargai yang lebih tua daripada kita. Dewasa yang lebih tua juga untuk mengasihi yang lebih muda daripada dia. Amin. Ya, itu di dalam tim. Di dalam tim itu tidak ada yang lebih hebat. Sekali lagi saya tekankan, di dalam tim tidak ada yang lebih hebat. Tetapi di dalam tim berhasil tim itu karena mereka bersama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Ya. Di dalam tim itu tidak ada yang lebih pintar. Kalau kita lebih pintar bersyukur, tapi jangan bawa di dalam tim. Oh, kita lebih pintar, harus pandangan saya yang lebih benar, harus pikiran saya yang diikuti. Wah, itu bukan tim, saudara. Ya. Tim itu harus ada kesepakatan bersama. Sekali lagi, tim itu kita belajar menjadi pemimpin. Ya, tadi malam saya ingatkan kepada anak-anak youth, Anda mulai dari sekarang jangan lihat dirimu masih muda, jangan lihat dirimu terbatas, kamu masih kuliah, kamu masih kerja sederhana, tetapi mulailah lihat dirimu seperti Tuhan melihat dirimu. Jangan lihat dirimu seperti dirimu melihat dirimu. Maksud saya apa, saudara? Jangan lihat dirimu dengan sebatas sekarang, tapi lihatlah dari dalam kandungan saja. Alkitab berkata, dari sekian juta benih yang keluar
maka hanya satu benih yang jadi. Itulah saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Iya, dari dalam kandungan kita aja sudah dipilih menjadi pemenang. Lalu kenapa Tuhan lahirkan kita? Karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi pemimpin, menjadi kaki tangannya Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Kalau dari sekarang kita belajar bagaimana kita menjadi tim yang baik, menjadi tim yang solid, dengar baik-baik saudara. Anda sedang diajari Tuhan, kita sedang diajari Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak menerima kekurangan orang lain. Rumah tangga yang tidak bisa menerima kekurangan pasangannya, maka rumah tangga itu percayalah, rasanya seperti di neraka. Karena dalam pernikahan itu tidak ada yang cocok. Kalau cocok itu nikahnya di tiang listrik, itu cocok. Percaya yang saya bilang. Tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang sudah menikah ini. Kalau nikah di tiang listrik, tidak ada pertengkaran. Mau ditendangkan, dia diam aja. Mau ditinggalkan, dia diomongi 1 tahun pun dia diam aja. Tapi coba kalau nikah sama orang sesama jenis, lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Ingat itu, gereja kita tidak menyetujui sesama jenis. Ya, walaupun ada gereja yang menyetujui sekarang. Benar loh saya bilang, ada gereja yang menyetujui sesama jenis, tapi gereja kita tidak menyetujui sesama jenis. Lawan jenis, katanya saja lawan. Kata awalnya lawan, ya kan? Lawan jenis. Iya. Maka di dalamnya memang tidak ada yang cocok. Kalau bilang ada rumah tangga yang cocok, mustahil ada yang cocok. Yang benar saling mencocokkan diri. Amin. Tapi yang pasti kalau mau nikah cocok, nggak ada masalah, nikahlah sama tiang listrik. Nggak ada biaya, nggak ada acara, nggak ada apa-apa. Namanya juga tiang listrik. Nah ya itu dia, itu yang cocok. Iya. Jadi di dalam tim juga kita sedang diajari seperti itu saudara. Diajarin. Nah coba kalau dari sekarang, dari masih muda, dari anak youth ini bisa belajar dia bagaimana menerima temannya, bagaimana menerima kekurangan temannya, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan teman yang perbedaan, yang punya perbedaan kemauan, perbedaan hobi, perbedaan pendapat, tapi bisa bekerja sama. Wah itu sebuah pelajaran yang sedang membangun kita, mempersiapkan kita menjadi orang hebat ke depan. Ya, tapi kalau dari sekarang kita hanya sendiri-sendiri aja, tidak bisa menerima masukan orang lain, lalu tidak bisa berteman dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, saya takut Anda ke depan menikah tidak bisa bekerja sama dengan pasangan saudara-saudara. Ya, ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Saya sekarang lagi punya beban, dan beban ini biarlah Tuhan yang menolong saya sebenarnya. Amin. Saya selalu didatangi seorang ibu di sana. Dia lagi ketakutan sekali, dan ketakutannya menurut saya tidak masuk akal. Ya, kenapa saya bilang tidak masuk akal? Di Poris itu dia punya rumah, suaminya masih bekerja walaupun sudah seumur Pak Riki, dia punya pekerjaan yang memang bisa menjamin rumah tangganya. Anak-anaknya juga bekerja dan punya usaha. Lalu apa yang dia takuti sekarang? Takut dia nggak bisa makan besok. Takut dia ada tiba-tiba COVID, lalu kena ke dia, lalu mau mati. Saya bilang, Bu, percaya sama Tuhan. Kita doakan, kita kasih firman Tuhan. Puji Tuhan, amin, amin. Nggak sampai 1 jam datang lagi saudara. Pak Pendeta, takut saya ada COVID. Saya bilang, Tuhan kenapa dikirim orang seperti begini? Saya panggil suaminya. Saya bilang, gimana ini Pak? Dia bilang suaminya, saya juga bingung sama ibu. Saya udah bilang sama dia, jangan terlalu pikirkan. Apa sih yang kau takutin? Umur juga sudah cukup saudara. Udah 60 lebih. Saya bilang sama dia, Ibu kenapa takut mati? Aku mau lihat cucu. Saya bilang, saya aja belum punya cucu. Kalau mati sekarang matilah Bu. Oh jangan Pak Pendeta. Ya masuk akal saudara. Ya kan? Kenapa sebenarnya itu? Setelah saya telusuri saudara, karena dia tidak percaya kepada suaminya, dia nggak percaya kepada anaknya, dia nggak percaya kepada menantunya. Bagaimana punya kekuatan seperti itu? Jiwanya tergoncang. Segala-galanya yang dia pikirkan menurut dia itu yang benar. Nah ini masalah. Bapak Ibu teman-teman yang masih muda,
Dengar baik-baik. Di sini kita belajar membangun tim. Di dalam tim ini kita sedang belajar bagaimana kita menjadi orang yang hebat ke depan. Katakan amin. Di dalam bekerja sama ini kita sedang diajari Tuhan, dididik Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama ke depan. Sekali lagi saudara, beda sekali hasilnya orang yang sama-sama bekerja dengan orang yang bekerja sama. Beda hasilnya. Sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja ini. Tetapi tidak bekerja sama. Hasilnya beda. Tapi kalau kita bekerja sama, maka hasilnya jauh lebih besar. Jauh lebih cepat. Nah, saya kembali kepada Alkitab saudara. Bagian yang kedua ini jangan diambil. Ya, jangan diambil apa saudara? Yaitu menara Babel ini gagal dibuat karena tujuannya salah menentang Tuhan. Apapun rencana kita dalam rumah tangga, apapun rencana kita ke depan, ingat kembali kepada standar firman Tuhan. Sepanjang itu diperkenankan Tuhan, lakukan bersama-sama. Tapi kalau itu tidak diperkenankan Tuhan, jangan lakukan karena itu hanya sia-sia. Jadi ini lubang kegagalan, ya. Jangan lakukan sesuatu kalau hanya untuk diri sendiri, saudara. Kalau bekerja tim. Tapi kalau memang untuk pribadi nggak masalah, bekerja secara pribadi. Ya. Yang selanjutnya tolong diklik bang. Udah saya kasih tahu tentang keterampilan tadi. Ya. 1, 2, 3 kita baca. Kekuatan yang bekerja dalam kelompok yang mempengaruhi hasil kerja kelompok dan kepuasan anggotanya. Jadi kekuatan itu akan ada dan kekuatan itu juga akan terus semangat, akan terus bertumbuh kekuatan itu. Kalau kita berhasil bisa mempengaruhi satu dengan yang lain untuk masuk kepada tujuan yang sama. Amin. Amin. Ya, bagaimana mempengaruhi satu dengan yang lain sih? Ini positif saudara. Seperti yang saya bilang, mulai dari hari Jumat kita saling mengingatkan. Atau mulai dari hari apa? Di sini latihannya hari apa? Kamis. Hari Kamis. Dari hari Rabu yang melayani besok sudah mulai WA-WA deh. Ayo siap-siap ya. Pasti kamu sehat, pasti kamu bisa, ya kan? Harus lebih aktif komunikasinya. Itu namanya sedang mempengaruhi temannya, mempengaruhi dengan yang baik. Jangan mempengaruhi begini. Ayo apa kerjamu malam ini? Nggak ada. Yuk kita nongkrong ke sana. Yuk minum-minum. Wah itu mempengaruhi yang salah saudara. Untung di sini nggak ada yang seperti itu. Katakan amin. Iya. Jangan telepon temannya. Teman apa kerjamu di rumah? Nggak ada. Aduh aku sendirian di sini. Ngapain di sana? Yuk kita main kartu-kartu saja supaya tidak suntung katanya. Ya saya cerita ini sih bukan di sini, di daerah sana. Amin. Saya ketemu orang-orang di sana melayani di mimbar, melayani sampaikan firman Tuhan. Lalu dia telepon temannya. Saya pikir apa? Saya juga pernah ditelepon. Pasterius apa? Datang ke sini dong. Ngapain? Datanglah kita rame-rame. Lalu saya datang. Puji Tuhan di depan sudah disediakan bir, di depan sudah disediakan kartu, apalagi lah. Ya macam-macam lah. Dibilang tahu nggak Pak seperti begini. Saya bilang saya bisa lihat sih, tapi saya puji Tuhan nggak bisa juga menjalankannya. Memang benar-benar buta saya tentang masalah itu. Yang tahu saya main judi ini saudara, main dadu doang. Ada dadu-dadu itu yang matanya 1, 2, 4 sampai 6 itu. Saya tahu itu goncang-goncang, lempar, saya bisa pasang di situ. Karena hanya itu yang sudah pernah saya lakukan. Main kartu-kartu kayak gini saya nggak bisa saudara. Makanya kalau saya dipanggil di situ saya bilang oke dilanjut saja, silakan. Dan puji Tuhan saudara, rata-rata mereka yang melakukan itu para pelayan-pelayan Tuhan. Itu di sana di Polri sana. Di sini nggak ada, amin. Amin. Iya. Kalau ada, mari kita bertobat bersama-sama. Iya, itu bukan saling mempengaruhi yang baik. Yang senyum-senyum dan ketawa-ketawa mungkin sudah pernah melihat temannya. Melihat bukan melakukan, tapi melihat temannya. Iya, lebih baik kamu panggil Pak Tony, apa? Ayo di sini dong kita nyanyi-nyanyi, ya kan? Dengar suara Pak Tony nyanyi, burung-burung saja datang, saudara. Iya. Memang Pak Tony nggak bisa nyanyi mungkin, tapi suruh aja dia beli ikan, pasti dia beli ikan yang terbaik. Karena dia punya kemampuan di sana. Ada yang sudah belanja dengan dia? Belum? Belum ya Pak? Kenapa? Memang ikannya nggak ada ya? Udah ada ikan yang kesan belum?
Ada Pak. Ada ya? Ya boleh pesan dong, karena hasilnya sebenarnya untungnya murni 100% untuk pembangunan. Ya. Jadi memang ini hasilnya. Kita saling mempengaruhi satu dengan baik. Ya. Tolong diklik lagi Bang. Habis. Ya, kita masuk kepada tindakan aja ya. Jadi kalau mulai sudah kita masuk di sini saudara, maka mari kita masuk secara pribadi, lebih aktif ya. Lebih aktif satu dengan yang lain. Dan inilah yang harus kita jaga tadinya di dalam, selain daripada kegiatan ini kita lebih aktif, terus interaksi kita juga lebih aktif. Tapi inilah harus kita jaga di bagian yang ketiga, sentimen ini ya. Kita yang menjaga perasaan kita, bukan orang lain. Jangan salah. Jangan berpikir nanti Mama Kairos bisa jaga hati saya, nggak bisa. Saya yang jaga hati saya. Amin. Kalau saya jaga hati Mama Kairos, lucu, hatinya kucopot, orangnya mati. Ya kan? Jadi di dalam bekerja sama itu kita harus sama-sama jaga hati aja. Kalau ada yang salah, jangan cepat-cepat tersinggung. Karena teman-teman kita itu bukan malaikat. Benar? Iya. Teman-teman kita itu bukan malaikat, tapi kita belajar menerima satu dengan lain. Apalagi saudaraku, dari sikap kita, belajar kita punya sikap yang semakin hari semakin lebih baik. Amin. Ya. Dari keyakinan kita, kalau teman kita punya keyakinan lain daripada kita, tetapi bisa bekerja sama, oke, is oke aja. Tapi jangan memaksa yang lain, ya, jangan memaksa yang lain. Tapi karena memang itu keyakinan, ya udah, jangan sampai gara-gara hal-hal seperti itu kita menjadi orang yang gagal dalam meneruskan pekerjaan sama. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, ingat bahwa keberhasilan di sini ketika mereka satu bahasa dan satu tujuan. Ketika kita juga satu bahasa untuk maju, saya percaya kita pasti berhasil. Katakan amin. Amin. Ya. Satu bahasa kita untuk menuntaskan pembayaran kontrakan kita bulan 9 pasti bisa selesai. Katakan amin. Amin. Satu bahasa kita untuk menolong teman-teman kita yang lagi ada dalam masalah seperti siapa tadi namanya Zega ini? Isopati. Kalau Sony tadi ada ya? Oh, sorry. Isopati. Ya. Saya percaya bukan nilainya, tapi perhatiannya. Amin. Ya, perhatiannya. Jauh lebih besar nilai perhatian daripada nilai duit yang kita berikan, saudara. Benar yang saya bilang ini. Jauh lebih besar nilainya. Itu sebabnya kalau ada teman-teman kita seperti ini, kita harus bisa bekerja sama. Ada beberapa hari yang lalu teman kita ditembak di Sepatan sana. Saya tidak tahu itu kejadiannya gimana selanjutnya ya. Jadi sudah meninggal Pak. Sudah meninggal. Ya udah meninggal. Keluarganya sudah ada yang urus? Ya, kalau kejadian itu udah ada yang urus. Udah ada yang urus ya. Memang petugas yang tembak katanya. Nah itu hal-hal itu saudara. Coba saya pikir kalau hal itu terjadi dalam kelompok kita, harus kita melangkah satu kaki bersama-sama menolong. Jangan sampai Pak. Iya. Contohnya seperti itu. Jauh lebih gampang, jauh lebih kuat, jauh lebih cepat terselesaikan asalkan kita bersama-sama. Amin ya. Amin. Ya. Jadi jangan sampai karena ada hal-hal keluar lalu kita ketakutan, nggak boleh. Ingat saudara, kita punya Tuhan dan kita punya sesama, kita punya teman. Oke, mari kita pemain musik maju ke depan. Yes Tuhan. Perhatikan setiap pribadi umatmu hari ini. Dengarkan segala doa mereka. Dengarkan segala seruan mereka. Biarlah mereka memiliki kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Biarlah mereka memiliki mata rohani seperti mata Raja Wali, yang selalu melihat badai proses menjadi sebuah kesempatan untuk mengalami mukjizat demi mukjizat Tuhan.
Dan hamba berdoa hari ini, firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami bekerja sama, supaya kami mengandalkan Tuhan, supaya kami tetap percaya bahwa di dalam bekerja sama maka akan terjadi campur tangan Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Dan itu yang sedang terjadi di setiap kehidupan kami. Itu yang sedang terjadi di setiap rumah tangga kami. Itu yang sedang terjadi di setiap masa depan kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semuanya. Seluruh pergumulan kami di dalam menyelesaikan kontrakan bulan 9 ini, kami yakin sekali Tuhan sanggup memberkati kami. Kami yakin sekali Tuhan sanggup menolong kami. Bahkan Tuhan sudah membuka tingkap langit bagi kami. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang bisa kami taburkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau mencukupkan semuanya. Demikian juga kami percaya pekerjaan Tuhan akan semakin maju. Pekerjaan Tuhan akan semakin besar, karena Tuhan terlibat bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini sebelum kami pulang, kami percaya semua yang sakit sudah disembuhkan. Semua yang lemah telah dikuatkan. Bahkan yang sudah membawa pergumulannya kepada Tuhan, dalam nama Yesus, jawaban dan mukjizat sedang terjadi dan kami bawa pulang itu di dalam nama Yesus. Sehingga segala kegiatan kami sepanjang minggu ke depan, kami ada di dalam berkat Tuhan, kami ada di dalam tuntunan Tuhan, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Segala COVID, segala bencana musibah, bahkan kematian yang mendadak, itu dilalukan dalam hidup kami dalam nama Yesus. Tuhan, hari Minggu yang akan datang, kami akan datang dengan penuh sukacita. Kami akan mengalami kemuliaan Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang perkasa. Berkati umat-Mu yang ada di rumah hari ini. Mereka yang sedang beribadah di rumah atau di tempat lain, lawat mereka Tuhan, dan lindungi juga mereka. Bangsa kami percaya dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disehatkan Tuhan. Para medis kami, para dokter yang ada di Indonesia, mereka dilindungi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya bahwa vaksin daripada COVID-19 ini segera sudah ditemukan dan segera realisasikan, sehingga semuanya akan terhindar dari kematian dari COVID ini. Tuhan, kami berdoa, berkati pemerintahan kami, berkati pemerintahan Tangerang kota ini, bahkan juga kabupaten, dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan. Hari ini hamba-hamba-Mu sudah melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh pelayanan mereka, pemain musik WL Singer, penerima tamu, dan semua umat-Mu yang sudah hadir. Biarlah Tuhan berkati kami semuanya. Dan kami berdoa secara khusus kepada saudara kami Isopati Ziga. Dalam nama Yesus, tolong dia, keluarganya dihiburkan Tuhan. Engkau memberkati prosesi pemakaman orang tuanya. Bahkan juga Engkau memberkati semua keluarga yang ditinggalkan, sehingga ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada semangat dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu ketika nanti pulang dia ke Tangerang ini. Sediakan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Bahkan Tuhan, Engkau tibakan dia dengan selamat. Hari ini umat-Mu telah berbagi kasih, dan biarlah semua persembahannya adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua umat Tuhan kita angkat tangan kita. Bapa yang baik, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Namun sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, inilah tangan kami yang terangkat kepada Tuhan.
Berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang minggu ini dibuat Tuhan berhasil. Terimalah segala anugerah berkat daripada Tuhan, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang.